Pemirsa, Anda kembali di Newsline dan tentunya kita akan hadirkan apa saja yang sedang menjadi trending topik di media sosial, dibahas dengan hangat, terutama yang tadi Naila sebutkan ya, kita semua bisa tidur tenang kemarin malam. Iya, seperti yang ada di background layar kita ini pemirsa, menyala Garudaku ya. Menang Indonesia 1-0 pemirsa atas Myanmar. Kita akan bahas, wow ini tidak salah lihat ya saya ya. 2 juta lebih. Wow, membanggakan ya tentunya. Nah, kita akan lihat kembali apa saja yang terjadi dalam permainan timnas Indonesia versus Myanmar di laga pembuka Piala AFF ini pemirsa di segmen Newsline Trending Topic berikut ini. Kita akan ulas lagi mengenai pertandingan semalam ya pemirsa. Timnas Indonesia bertandang ke Stadion Tuwuna, Myanmar untuk melakoni laga perdana Grup B Piala AFF 2024 pada Senin malam kemarin. Di laga ini pelatih Timnas Indonesia Sintayong menurunkan skuad muda. Meski begitu skuad Garuda menghadirkan perlawanan sengit kepada Myanmar sejak awal pertandingan. Sebetulnya tidak hanya skuad muda saja tapi di mix and match gitu ya. Skuad muda dan juga yang senior. Timnas Jadi senior. perpaduan timnas junior dan juga senior. Oke, jadi saling menguatkan begitu ya. Di mana pemirsa pada pertandingan tadi malam bukannya tanpa perlawanan. Timnas Myanmar juga beberapa kali ini membahayakan gawang timnas Indonesia. Tapi sampai dengan turun minum belum ada gol yang tercipta, skor pun 0-0. Nah kemudian memasuki babak kedua, tempo permainan ini semakin meningkat. Di awal paruh kedua ini pemirsa timnas Myanmar sempat mengambil alih permainan. Tapi tentunya benteng pertahanan timnas Indonesia ini mampu ya membendung berbagai gempuran dari Myanmar. Iya, dan tentunya hal ini membuat pemain Myanmar kesulitan untuk membuahkan gol dan tidak mau terus-terusan digempur. Pelatih Sintayong membuat beberapa perubahan. Skuad Garuda secara perlahan menguasai permainan. Kebutuhan skor pun pecah di menit ke-76. Akhirnya bisa lega ya kita lewat Pratama Arhan yang melakukan lemparan ke dalam. Asnawi Mangku Alam yang sukses memanfaatkan peluang kemudian juga sukses membuat kebelut di depan gawang Myanmar. Oke, jadi pemirsa di momen ini pemain timnas Myanmar yaitu Sin Nyinyi Aung ia mencoba untuk menghalau tendangan dari Asnawi. Tapi ternyata upaya ini gagal lantaran bola justru masuk ke gawang sendiri. Jadi gol bunuh diri begitu ya. Dan juga membuat adanya keuntungan bagi timnas Indonesia. Skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Indonesia. Dan sampai di akhir pertandingan ini pemirsa, Indonesia berhasil mempertahankan keunggulannya. Dan kita tentu akan lihat juga bagaimana grafik klasemen sementara usai Indonesia menang atas Myanmar pada malam tadi. Ini dia klasemen sementaranya kita tampilkan pemirsa di layar kaca Anda bisa lihat. Nah ini dia ya Grup B Piala AFF 2024. Wow, Indonesia saat ini berada di peringkat kedua ya setelah Vietnam. Ini kita bisa lihat kemudian untuk raihan poinnya. Kemudian di posisi ketiga ada Filipina, diikuti Myanmar dan posisi kelima ada Laos. Oke, jadi kita bisa lolos semifinal ya. Harus terus mempertahankan ya posisinya terus berada di peringkat-peringkat teratas klasemen supaya bisa lanjut terus ke tahapan selanjutnya. Dan saat ini timnas Indonesia kita tadi sudah sama-sama melihat ya punya kans untuk lolos ke semifinal begitu. Nah, tadi kita lihat lagi kalau berkaitan dengan pertandingan ini pemirsa, ini tentunya menjadi momen penting ya ketika kita sudah bisa berhasil menorehkan kemenangan di laga-laga awal AFF seperti itu ya. Ya, dan kalau bicara juga soal statistik dari pertandingan semalam pemirsa, ini timnas Indonesia sebetulnya cukup sukses untuk bisa menguasai bola. Penguasaannya ini mencapai 58% dibandingkan dengan Myanmar yang penguasaannya ini adalah 42%. Nah kemudian kalau bicara soal peluang yang didapat sebetulnya kedua tim baik Indonesia maupun Myanmar ini hampir sama mencatatkan untuk Myanmar ini ada 7 tembakan dan 3 diantaranya on target sedangkan untuk skuad Garuda berhasil melakukan 10 tembakan dengan 4 diantaranya on target. Oke, dan ada catatan menarik lainnya ketika timnas Indonesia mendapatkan 10 kali tendangan penjuru. Seperti yang diketahui tendangan penjuru ini menjadi salah satu momentum untuk bisa mencetak gol.
Nah, tapi sebelum ke sana kita pengen lihat lagi ya kemenangan timnas ini serta statistik yang positif. Kita harapkan ini bisa menjadi penyemangat tentunya ya, sekaligus juga modal penting untuk laga selanjutnya. Ya, timnas Indonesia ini selanjutnya akan menjamu Laos dalam laga kedua grup B Piala AFF. Pertandingannya akan berlangsung hari Kamis tanggal 12 Desember mendatang. Kita tentu doakan bersama ya supaya tim asuhan dari pelatih Shin Taeyong ini bisa tetap semangat, tidak kendor. berlanjut-lanjut begitu ya euforianya, karena masih harus terus berjuang di babak selanjutnya untuk bisa meraih kemenangan. Harus tetap dipertahankan, jangan juga jumawa, harus bisa tahu seperti apa taktik-taktik dari permainan lawan. Yang jelas ini sudah merupakan angin segar ya bagi timnas Indonesia di laga awal ini. Dan kemenangan ini akan memperbesar peluang timnas tentunya untuk lolos ke babak berikutnya. Semangat terus Garuda di dadaku. Oke, kita tadi sudah melihat ya ragam statistik dan juga bagaimana peluang-peluang timnas Indonesia ke depan. Tentunya nanti mungkin ketika nanti akan bermain di kandang sendiri harus lebih semangat dan juga menampilkan yang terbaik ya. Golnya kalau bisa 2, 3, 4 ya kita doakan. Kita doakan, yang penting bisa tetap menang dan juga konsisten. Amin. Ini juga tentunya ramai sekali diperbincangkan ya, tadi lebih dari 2 juta pencarian. Dan ada juga komentar-komentar dari warganet. Kita akan bacakan pemirsa untuk Anda seperti dari media sosial X, komentar dari @michaelij sekian-sekian. Dukung saja tim ini berkembang, masa depannya cerah. Iya, harus ya, kita lihat lagi semoga bisa terus regenerasi juga pemain-pemain muda ke depan. Dari @bungkika, laga pertama bangun kekompakan saja dulu, tapi ternyata bukan hanya bangun kekompakan, bisa meraih hasil loh 1-0. Iya, artinya bisa tetap menjaga pertahanan dengan begitu baik ya, walaupun belum mencetak gol secara langsung. Kemudian juga ada komentar dari @makin_kes, dengan materi pemain seperti ini semoga saja bisa dapat hasil terbaik. Lihat lagi dari @fasxxx, kawal terus Garuda Muda di ajang ini. Kemudian juga ada @zik, alhamdulillah yang penting 3 poin. Ya, terus ditambah ya poin-poin dari pertandingan-pertandingan berikutnya. Semoga bisa mempertahankan bagaimana kemenangan di laga pembuka ini dan juga bisa sampai final nanti Piala AFF ya, mudah-mudahan ya. Iya, hari yang baik tentunya bagi Indonesia semalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.